Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Dead to Life. Dan kali ini tuh sendiri mengenai episode ke-9-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah kita melihat Shido berhasil menggunakan Zap Kill-nya si Kurumi ya, pada episode ke-9 nantinya, kita akan melihat Shido yang mencoba untuk mengajak Reine kencan untuk menyegel kekuatannya. Ya, setidaknya itulah satu-satunya cara yang Shido pikirkan untuk saat ini, di mana Shido bakal mencoba untuk mengajak Reine kencan diam-diam untuk merubah masa depan yang sudah tidak bisa lagi diselamatkan sebelumnya. Nah, jadi di sini Shido sebenarnya masih ngeri-ngeri gitu kan. Yang namanya itu buat ngajak Reine ini tuh kencan. Namun demi misi yang telah dipercayakan oleh klonnya si Kurumi sebelumnya, Shido pun akhirnya mau tidak mau menjalankan misi ini. Ya, seperti apa yang kalian lihat pada ending episode ke-8-nya kemarin, di mana Shido mencoba untuk memberanikan dirinya agar bisa berkencan dengan si Reine. Ya, di sisinya si Reine sendiri dia cukup senang banget gitu kan, sebab bisa pergi bareng lagi nih sama si Shin buat cari seblak gitu. Ya, bukan, maksudnya itu adalah untuk pergi kencan dengan Shin yang sudah lama tidak ia rasakan sejak 30 tahun yang lalu. Nah, meski awalnya rencana ini tuh Shido lakukan sendirian tanpa adanya bantuan dari spirit lain, namun kenyataannya para spirit malah mencoba untuk membantu Shido agar bisa kencannya itu berhasil dengan si Reine. Dimana awalnya Shido mencoba untuk menghubungi si Maria ya, dan memberitahu semua kepada si Maria. Nah, bagi kalian yang lupa, Maria itu adalah AI super canggih yang ada di kapal perangnya Fraxinius, di mana Shido yakin dengan menceritakan mengenai masa depan yang sudah dia alami kepada si Maria, Maria mau membantu dirinya untuk bisa menyelesaikan kencan dengan si Reine besok pagi. Namun saat Maria mendengar semua ceritanya dari Shido, Maria menganjurkan Shido untuk membicarakan hal tersebut sama si Kotori juga. Dimana biar bagaimanapun Kotori adalah komandan tertinggi di Ratactors dan pasti memiliki berbagai macam rencana untuk keberhasilan pada misi kali ini. So, singkat cerita, saat Shido menjelaskan semua yang telah terjadi ya, Kotori mencoba untuk tegar dan menerima fakta yang sudah terbongkar ini. Fakta mengenai Reine adalah Mio, spirit asal mula yang merubahnya menjadi spirit. Bahkan lebih dari itu, di masa depan Reine adalah orang yang akan membunuh Kotori itu sendiri. Nah, lagi asik-asik ngobrol, Shido tiba-tiba saja menerima telepon dari Origami, di mana Origami yang telah meletakkan penyadap pada salah satu kancing pakaiannya si Shido akhirnya berhasil mendengarkan semua percakapan tentang Reine. Dan lebih daripada itu, Origami juga bawa semua spirit untuk mendengarkan percakapan Shido dengan si Kotori. Ya, intinya di sini semua spirit bakalan mencoba untuk merubah masa depan bareng Shido dengan kencan yang akan dia lakukan. Nah, singkat cerita, ketika semua spirit kembali ke kamar mereka masing-masing ya, Shido meminta Kotori untuk menurunkannya dari Fraxinius, di mana tujuan Shido turun dari kapal tersebut adalah untuk bertemu dengan waifu sejuta umat, siapa lagi kalau bukan si Kurumi. Ya, orang yang memberikan Shido kesempatan untuk bisa merubah masa depan dengan kembali ke masa lalu. Ya, di sini Shido berniat untuk bertemu dengan si Kurumi. Namun yang ia temui ataupun Shido temui itu malah Kurumi dari 5 tahun yang lalu. Itu adalah klonnya si Kurumi yang pakai penutup mata ataupun iPad, yang ngeluarin jargon Suki-Suki Maihani gitu kan. So, awalnya Shido berniat untuk membicarakan mengenai Mio kepada Kurumi yang asli. Namun karena yang datang adalah klonnya, Shido pun akhirnya memutuskan untuk tetap menceritakan hal tersebut. Cerita mengenai Mio Takamiya yang akan membunuh Kurumi pada tanggal 20 Februari mendatang. Ya, meskipun Kurumi klon awalnya tidak percaya, namun saat Kurumi klon mengetahui kalau Mio sebenarnya telah bersembunyi di dalam tubuhnya si Kurumi yang asli selama ini, itu membuat klonnya Kurumi merasa ketakutan dan juga senang banget, dimana mereka tuh para Kurumi telah mencari Mio selama ini namun belum ketemu. Yang ternyata tempat persembunyian Mio berada di tubuh Kurumi yang asli, dan itu adalah kabar yang cukup baik banget gitu kan bagi si Kurumi, dan juga kabar yang buruk juga sih sebenarnya untuk Kurumi itu sendiri. Ya, di sini Shido mengucapkan terima kasihnya dan juga atas usaha Kurumi dalam membantunya merubah masa depan, dan Kurumi klon pun akhirnya pergi untuk menyampaikan hal tersebut langsung kepada Kurumi yang asli. So, singkat cerita, hari yang dijanjikan pun tiba ya, di mana Shido akhirnya bertemu dengan Reine untuk pergi kencan. Namun saat Reine tiba di depan Shido, Shido pun mulai terpesona dengan penampilan Reine yang tidak biasa. Ya, di sini Reine merubah gaya rambutnya ya, dan menggunakan pakaian kasual yang sangat modis banget, membuat semua orang tidak percaya kalau Reine bisa terlihat secantik itu. Ya, meskipun tetap saja dengan gaya mata ngantuknya. Ya, di sini nantinya para spirit akan membantu Kotori dalam menentukan pilihan kata yang tepat untuk Shido ya, agar bisa diucapkan dan terdengar indah di telinganya si Reine. Dan tentu saja hal itu juga jangan sampai membuat si Reine itu curiga nantinya.
Ya, meskipun banyak pembicaraan yang dilakukan Shido sama si Mio di sini ya, seperti Shido yang menanyakan apakah ada orang yang Reine suka dan Reine bilang ada gitu kan. Lalu gantian Reine yang nanyain kepada si Shido mengenai perasaan Shido setelah diadopsi oleh keluarga Itsuka. Shido pun akhirnya menjawab kalau ia tidak merasa sedih sih sebenarnya, karena ia yakin ibunya yang dulu tuh gitu kan, itu pasti punya alasan tersendiri saat meninggalkan Shido pada saat itu. Dan saat hari makin terik gitu kan, Shido akhirnya mengajak Mio pergi ke pantai. Nah, di sanalah akhirnya Reine bisa tidur dengan pulas di pundaknya si Shido. Yang selama ini tuh Reine nggak bisa tidur gitu kan, makanya matanya itu kayak mata panda gitu karena nahan ngantuk. Dan saat Reine terbangun, Shido mengatakan kalau ia tidak akan menjadi orang yang Reine sukai, dia bakal tetap jadi dirinya sendiri. Dan Shido pun mencoba untuk mengkisu Reine agar bisa menyegel kekuatannya. Namun ya, bukannya kesegel kekuatannya si Mio, melainkan mereka berdua itu malah berbagi ingatan masing-masing. Dimana karena sudah terlanjur ketahuan basah gitu kan, Shido akhirnya menyarankan Mio untuk hidup damai bersama dengan spirit yang lainnya. Namun sayangnya tawaran itu ditolak sama si Reine, dimana Reine gitu kan mengatakan kalau ia hanya mencintai Shin dan tujuannya akan tetap sama. Dan itu membuat Shido menyadari kalau masa depan akan terulang lagi di sini. Ya, ini bakalan menarik banget sih, dimana cerita untuk episode ke-9-nya itu sendiri bakalan mulai masuk ke dalam adaptasi volume ke-19 dari adaptasi light novelnya. Yang seperti aku kira gitu kan, kalau satu novel akan mengadaptasikan 4 episode di animenya untuk season kelima kali ini. Jadi besar kemungkinan ending pada musim kelima kali ini akan berakhir pada akhir volume ke-19-nya, sesuai dengan judulnya, Mio True Ending. Tapi ya kita lihat saja lah nanti untuk adaptasi episode ke-9-nya yang bakalan kembali tayang nanti pada hari Rabu depan, tepatnya itu pada tanggal 5 Juni 2024. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih. So jadi jangan sampai kalian itu kelewatan karena ada fan service-nya juga nantinya, dimana Shido sama si Reine bakal pergi ke pemandian. Terus nanti juga kita bakalan lihat kebiasaan buruk para spirit saat di malam hari ya, khususnya adalah Miku yang suka makanin perutnya Natsumi gitu. Dan juga kita bakal lihat nanti bagaimana percakapan singkat antara si Toka dan juga si Reine, dimana Toka nanyain apakah Reine itu menyukai si Shido. Dan saat Reine bilang dia suka Shido, si Toka pun juga mengatakan kalau dia juga suka sama si Shido. Ya di sini sepertinya Reine menyadari kalau rencana kencannya dengan Shido besok harinya itu sudah diketahui oleh si Toka itu sendiri, dan ini bakalan menarik banget sih tentunya. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.